Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik teman-teman semuanya, hari ini Ustazah akan memberikan materi mata pelajaran matematika masih dengan materi yang sama, yaitu bangun datar. Nah, kali ini bangun datarnya berbeda seperti kemarin, yaitu lanjutan dari minggu kemarin ya teman-teman semua. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mengetahui sifat bangun datar jajar genjang dan menghitung panjang dan besar sudutnya. Yang kedua, mengetahui bangun datar layang-layang dan menghitung luasnya, serta mengetahui bangun datar belah ketupat dan menghitung besar sudutnya. Nah, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bangun jajar genjang. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah melihat ya, bangun jajar genjang itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bangun jajar genjang yaitu dengan sudut A, B, C, D. Nah, jajar genjang itu apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, jajar genjang itu adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut yang di hadapannya. Jadi, yang dinamakan sejajar itu adalah ini teman-teman. CD sejajar dengan AB. Seperti itu ya. Nah, bangun jajar genjang itu merupakan bangun datar yang tidak beraturan karena memiliki keempat sudut yang berbeda dan juga panjang rusuk yang tidak sama panjang. Selanjutnya, nah, jajar genjang ini memiliki 4 sifat ya. Yang pertama, besar sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Jadi kalau total keseluruhan besar sudut jajar genjang itu adalah 360 derajat, sama seperti trapesium yang sudah minggu lalu kita pelajari. Kemudian kedua diagonalnya itu saling membagi dua ruas garis yang sama panjang. Yang ketiga, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Selanjutnya, sudut yang berhadapan juga sama besar. Kemudian, nah ini menghitung sudut jajar genjang. Ustazah akan contohkan di video berikut ini. Baik, hari ini Ustazah akan memberitahu bagaimana cara menghitung panjang jajar genjang. Nah, di sini Ustazah sudah punya satu bangun datar jajar genjang yang dimana jajar genjang itu ada sudut A, B, C, dan D. Nah, di sini panjang AB diketahui 15 cm dan panjang BC itu adalah 10 cm. Nah, apabila kita akan menghitung panjang dari sebuah jajar genjang, ketika kita sudah diketahui kedua sisi jajar genjang, nah maka tidak perlu ada rumusnya ya, tinggal kita melihat berapa panjang AD. Nah, AD itu sejajar dengan mana teman-teman? Ya, panjang AD itu sama seperti panjang BC. Jadi berapa? Panjang AD sama dengan panjang BC. Berarti sudah diketahui BC-nya berapa? 10. Berarti panjang AD-nya, iya, panjang AD juga 10 cm. Berarti di sini ya 10 cm. Nah, kemudian panjang DC. DC itu sejajar dengan apa? Dengan rusuk apa? Ya, BC. Panjang DC itu sama panjang seperti AB. Jadi AB-nya sudah kelihatan nih 15, berarti panjang DC-nya 15 cm.
Nah, seperti itu saja teman-teman. Jadi kalau nanti ada soal seperti ini, berarti caranya sama persis seperti di video ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menghitung panjang jajar genjang. Selanjutnya kita akan menghitung besar sudut jajar genjang. Nah, di sini Ustazah sudah mempunyai bangun datar jajar genjang dengan sudut A, B, C, dan D. Nah, di sini diketahui sudut A itu 120 derajat. Nah, sebelumnya Ustazah akan tanyakan sudut A itu sejajar dengan sudut apa, teman-teman? Ya, sudut A itu sejajar dengan sudut D. Sedangkan sudut B itu sejajar dengan sudut C. Nah, tadi ada ciri-ciri jajar genjang ya, bahwa sudut yang berhadapan itu besarnya adalah 180 derajat. Ini berarti sudut yang berhadapan. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah sudut D. Nah, yang ditanyakan sudut D, berarti bagaimana jawabnya? Nah, berarti sudut A, karena sudut A itu sejajar dengan sudut D, maka sudut A ditambah sudut D sama dengan, karena sejajar berarti berapa sudutnya? 180 derajat. Selanjutnya kita masukkan sudut A sudah diketahui berapa? 120 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kenapa ditulisnya sudut D? Karena sudut D itu yang ditanyakan. Kemudian kita pindah ruas atau pindah posisi. Sudut D-nya kita keluarkan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, kita pindah ke kanan. Jadi otomatis bilangan tanda operasinya itu berubah 120 derajat. Jadi sudut D ketemu 180 dikurangi 120 berapa? 60 derajat. Nah, jadi sudah diketahui nih sudut D-nya berapa? 60 derajat. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya, menghitung salah satu besar sudut pada jajar genjang. Nah, selanjutnya yaitu bangun datar layang-layang. Nah, nih ada dua gambar layang-layang ya, yang warnanya itu sangatlah menarik. Dan pasti kalian sudah pernah ya mainan layang-layang atau sudah pernah membuat? Ya, pasti ada yang sudah ya, apalagi laki-laki tuh suka banget bermain layang-layang di lapangan. Nah, kira-kira sama tidak ya layang-layang itu bentuknya seperti jajar genjang atau bangun datar yang lainnya? Nah, bangun datar layang-layang itu merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya itu sama panjang dan saling membentuk sudut. Ya, jadi bangun layang-layang itu bangun datar yang dibentuk oleh dua sisi yang masing-masing sama panjang. Jadi AD itu sejajar dengan DC ya, kemudian AB itu sejajar dengan BC. Ulangi lagi, AD sejajar dengan CD dan AB sejajar dengan CB atau BC. Nah, selanjutnya perhatikan layang-layang ABCD di samping ya. Nah, panjang AO itu sama seperti panjang OC. Perhatikan ini yang di sini ya. Panjang AO, ini panjang AO itu sama panjangnya seperti OC. Jadi kalau misalkan AO-nya itu 3 cm, otomatis OC-nya juga 3 cm.
3 cm seperti itu ya. Kemudian yang kedua, panjang AB itu sama seperti panjang BC. Dan yang ketiga, panjang AD itu panjangnya seperti CD ya. Jadi ini ada 3 ya. Perhatikan layang-layang di samping tersebut. Nah, sifat layang-layang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu AD sama panjang DC dan AB sama panjang dengan BC, dan mempunyai sudut sama besar. Nah, sudutnya mana Ustazah yang sama besar? Yaitu sudut DAB. DAB ini sama besar dengan DCB. Jadi sisi kanan itu sama besar dengan sudut ini, yaitu 180 derajat. Di sini juga 180 derajat. Kemudian sudut AOD ini yang kecil, ini yang atas, itu adalah sama seperti DOC, yaitu 90 derajat ya. Jadi di sini 90, 90, 90, 90. Jadi seluruhnya 360. Selanjutnya, nah ini menghitung luas layang-layang di bawah ini ya, di slide tersebut. Baik, Ustazah akan lanjut ke video berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas layang-layang. Di sini diketahui layang-layang A, B, C, D, kemudian yang di tengah ini adalah E. Nah, Ustazah jelaskan terlebih dahulu bahwa luas layang-layang itu rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ya, yang dinamakan dengan diagonal itu adalah ini. DB itu, garis DB itu namanya diagonal 1. Sedangkan AC, dari A sampai C itu dinamakan diagonal 2. Ya, teman-teman. Nah, di sini sudah diketahui BD atau diagonal 1 itu 12 cm, sedangkan AE ini yang setengahnya aja ini adalah 3 cm. Nah, padahal kita akan menghitung luas layang-layang. Jadi, untuk mengetahui diagonal 2, kita harus menghitung dari panjang A sampai C. Sudah diketahui A sampai E itu 3 cm. Tadi di awal bahwa AE itu panjangnya sama seperti EC. Jadi panjang AE 3 cm, otomatis panjang EC-nya berapa? 3 cm. Nah, A sampai C berarti berapa? Ini dikali atau ditambah atau dikurang atau dibagi yo. Ya, jadi panjang AC itu dijumlah. Jumlah dari AE ditambah EC. Jadi 3 tambah 3 yaitu 6. Oke, jadi panjang AC itu sama dengan 6 cm atau yang disebut dengan diagonal 2. Jadi kita tinggal masukkan L sama dengan L itu luas ya. Diagonal 1 udah diketahui berapa? 12 cm. Diagonal 1 ulangi lagi dari D sampai B itu diagonal 1. 12 cm dikali diagonal 2. Diagonal 2 itu adalah panjang A sampai C. Yaitu berapa? 3 tambah 3. 6 cm dibagi 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Diagonal 2, Ustazah ulangi lagi, 6 cm itu dari 3 ditambah 3. Kenapa di sini 3? Karena panjang AE itu sama seperti panjang EC.
Otomatis kalau di sini 3 cm dan di sini pastinya 3 cm. Selanjutnya luas sama dengan 12 dikali 6. Kita pakai susun pendek, 12 kali 6. 2 dikali 6 12, nyimpen 1. 1 kali 6 7. 7 dibagi 7 dikali 1 ditambah 1. Ulangi, 12 kali 6 2 kali 6 2, nyimpen 1. 1 kali 6 6 7. 72, tinggal dibagi 2. Nah, tinggal 72 dibagi 2. Kita menggunakan porogapet. 72 dibagi 2. 7 dibagi 2. Yang mendekati 3. 3 kali 2 6. 7 kurangi 6 1. 2-nya diturunkan. 12 dibagi 2 6. 6 kali 2 12. Jadi 36. Begitu ya teman-teman. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 36 cm. Kemudian bangun datar selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, tentu kalian masih ingat ya dengan bangun datar persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, keempat sudutnya juga sama besar, yaitu 180 derajat. Nah, ini ada sebuah bangun datar belah ketupat. Sekarang perhatikan bangun datar di samping. Ada yang tahu ya bangun datar apa? Belah ketupat. Yang mana bangun datar itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, namun hanya 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu pasangan sudut-sudut yang berhadapan. Jadi AB berhadapan dengan apa? Dengan AD. Kemudian BC berhadapan dengan BC dengan DC ya. Ruas garis BD dan AC itu yang dinamakan dengan diagonal, seperti halnya tadi layang-layang. Berarti diagonalnya itu yang dinamakan diagonal BD itu diagonal 1, kemudian AC itu diagonal 2, atau sebaliknya itu nggak apa-apa. Yang penting diagonal itu berarti garis yang menghubungkan antar rusuk ya. Nah, ini kalian bisa simak sifat-sifat belah ketupat. Ada 4 sifat belah ketupat. Nah, selanjutnya menghitung belah ketupat ya. Di sini ada sebuah bangun belah ketupat yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya menghitung besar sudut belah ketupat. Di sini diketahui ya, sudah belah ketupat ABCD. Nah, yang hanya diketahui itu adalah sudut A yang besarnya adalah 130 derajat. Kita akan menghitung sudut BCD. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa di sini kenapa Ustazah tuliskan sudut C-nya juga 130, karena besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Jadi besar sudut A-nya 130, otomatis sudut C-nya juga 130. Nah, sekarang kita tinggal mengetahui nih, menghitung sudut B dan sudut D. Apakah sama besar? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, kita akan menghitung besar sudut belah ketupat. Tadi di slide sebelumnya sudah Ustazah jelaskan bahwa besar sudut A itu adalah 130 derajat. Kita akan menghitung berapa besar sudut B, sudut C, dan sudut D ya. Nah, perhatikan sudut A itu besarnya sama seperti sudut C. Jadi otomatis kalau sudut A-nya adalah 130 derajat, kita sudah menemukan nih sudut C-nya berapa? 130
30 derajat juga. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari sudut B-nya dan sudut D. Nah, caranya adalah karena belah ketupat itu ketika kita jumlahkan seluruh sudutnya adalah 360 derajat, maka 360 dikurangi sudut A dikurangi sudut C yang sudah diketahui. Oke, kita masukkan 360 dikurangi sudut A-nya berapa? 130 derajat dikurangi 130 derajat. Kita hitung 360 dikurangi 130 berapa? 230. 230 dikurangi 130 berapa? 100. Nah, 100 derajat. Karena kita menghitungnya sudut B dan sudut D, otomatis 100 derajat ini kita bagi 2. Ya, bagi 2 untuk sudut B dan sudut D. 100 derajat dibagi 2 berapa? 50 derajat. Jadi masing-masing sudut B dan D itu adalah besarnya 50 derajat. 50 derajat dan sudut D-nya 50 derajat. Nah, kita buktikan apakah seluruh belah ketupat ini besarnya adalah 360 derajat. Ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. Sudut A-nya berapa? 130 ditambah sudut B-nya 50 ditambah sudut C 130 ditambah sudut D-nya 50. 130 ditambah 50 adalah 180. Ditambah 130 tambah 50 juga 180. Jadi seluruhnya adalah 360 derajat. Seperti itu ya teman-teman, menghitung besar sudut belah ketupat. Nah, sekian untuk materi bangun datar layang-layang, belah ketupat, dan juga jajar genjang. Setelah ini kalian bisa kerjakan soal yang sudah Ustazah bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.